Guys, ada pepatah bilang kalau mau belajar tulus itu, belajarlah dari sepatu. Sah! Meski diinjak, dia akan setia melindungi kaki kamu. Beuh, saik deh! Yap, masuk dalam salah satu fashion item, sepatu emang dinamis banget nih guys trennya. Anyway, kamu tahu nggak sih sejak kapan orang mulai memakai sepatu? Kalau mengutip hasil temuan tim National Geographic, pernah ada fosil manusia yang berusia 40.000 tahun. Nah, tulang jari kaki pada fosil manusia itu memiliki struktur yang lemah. Dari situlah para peneliti menyimpulkan bahwa ada kemungkinan munculnya kebiasaan memakai alas kaki. Sejak 40.000 tahun yang lalu, manusia pada zaman itu udah peduli sama kaki. Kamu tahu nggak sih, agar dapat menopang berat badan, kaki ditunjang oleh 26 tulang, 33 sendi, dan ratusan urat yang menghubungkan tulang dengan sendi. Kaki manusia juga memiliki sekitar 8.000 syaraf untuk memberikan kepekaan terhadap rasa nyeri agar terhindar dari luka. And kamu tahu nggak sih, kamu bisa berjalan atau berlari secara seimbang berkat peranan tumit kaki. Kalau tumit kamu terganggu, pastinya kamu bakalan gampang terjatuh. That's why jangan pernah remehin kaki ya guys. Posisinya memang paling bawah, tapi prioritasnya gak kalah penting sama kepala. Awalnya manusia membutuhkan sepatu untuk melindungi kaki. Tapi makin kesini, sepatu dan alas kaki lainnya bukan lagi dibutuhkan karena fungsinya, melainkan udah jadi kebutuhan fashion. Hayo, yang ngerasa anak sneakers, merapat. Eits, ada yang nggak biasa nih pada tampilan sneakers ini? Yap, solnya itu loh, tebal bingo guys. Buat para ladies yang insecure sama tinggi badan, ini bisa jadi solusinya. Nggak perlu pegel-pegel pakai heels, sneakers juga bisa loh bikin kamu jadi mendadak tinggi. Yang udah nggak sabar shopping sneakers zaman now, kalem. Kali ini nggak perlu repot-repot beli sneakers brand luar ya guys. Brand lokal pun bisa banget nih keluarin seri sneakers sol tebal. Workshopnya ada di kota Bandung aja nih guys. Uniknya nih, sneakers buatannya anak bangsa ini gak lagi pakai kain kanvas atau sweat, tapi ternyata pakai kulit sintetis guys. Wow banget gak tuh? Ngomongin ketebalan bahannya aja nih, bisa sampai 2 cm. Tapi, pada tahu nggak sih guys, kalau enaknya pakai kulit sintetis itu, sepatunya jadi tahan air dan gampang bersihinnya. Soal varian warnanya, tenang, banyak pingit deh. Ide gabungin sneakers dengan sol tebal tadinya cuma coba-coba. Langsung deh, produk lokal brand Bandung ini yang baru banget eksis di 2020 lalu guys, dibanjiri fans. Anyway, bahas soal sol tebal pada sneakers, ternyata tren ini udah ada sejak awal tahun 2018 lalu loh, dan kembali ngehits di tahun ini. Sebutan kerennya sih, Dad Sneakers ya guys. Ketebalan solnya aja berkisar 5-6 cm. Nah, buat para ladies yang mungil-mungil, sneakers sol tebal ini beneran sukses nih, jadi solusi untuk tampil tinggi secara instan. Tapi Wallace, biar kelihatannya tinggi, sol sepatu ini terbuat dari karet dan dijamin enteng kok di kaki. Hayo, kamu tahu nggak sih kenapa alas sneakers sering dibuat dari sol karet? Ternyata sol karet memiliki lapisan anti air dan tahan pada berbagai medan guys. So, bakalan awet lah. Eits, ada yang diinjak tapi nggak pakai emosi. Jawabannya ya sepatu ya guys. Selain nggak mencederai kaki, sneakers sol tebal cocok juga nih guys dipakai untuk style casual dan sporty.
Hayo, dibiasain ya. Sebelum pakai sepatu, ya pakai kaos kaki dulu dong. Tahu nggak sih guys, kalau pakai kaos kaki itu bisa berfungsi melindungi kaki dari bakteri dan jamur. Bahkan, kaos kaki juga bisa mencegah bau kaki dan lecet di kulit guys. Ngomong-ngomong soal kaki dan sepatu, ternyata kesehatan kaki juga punya pengaruh loh pada syaraf di tubuh kita. Nah, biar syaraf kaki tetap sehat, pemilihan sepatu ada standarnya nih guys. Usahain ada jarak 1,2 cm ya, antara jari terpanjang dengan ujung bagian dalam sepatu. Ini dia guys, serunya pakai sneakers di zaman now. Bisa di mix and match sama beragam tema outfit. Tips pertama, sneakers udah lazim banget nih guys. Di mix and match sama outfit buat ngantor. Sah-sah aja kok guys. Kalau outfitnya udah kece banget pakai blazer, tapi alas kakinya pakai sneakers. Tips kedua, datang ke party pakai sneakers. Atur deh, atur. Karena yang namanya cewek datang ke acara formal, judulnya udah nggak wajib ya guys pakai heels apalagi stiletto. Pegel say. Tips ketiga, apa jadinya ya kalau kebayaan tapi pakai sneakers? Jawabannya, no problemo. Bahkan dengan dipaduin sama sneakers, outfit kebaya kamu bisa tampil spekta banget nih. Guys, walau udah loncat 1 tahun, tapi yang namanya tren koleksi tanaman masih rame aja nih. Sampai-sampai gak cuma rumah yang rame banget sama tanaman, resto atau cafe buat hangout juga ikutan mendadak rimbun dan adem ayem sama tanaman. Persis kayak kafe mangkok lokal di kota Bandung, Jawa Barat ini. Slow guys, semua tanaman di sini 100% asli. Gak perlu mahal-mahal dan gampang perawatannya. Anyway guys, karena lagi ngebahas soal tanaman, pada tahu nggak sih kalau memelihara tanaman itu bisa jadi bentuk terapi buat kesehatan mental dan saraf? Just info aja nih guys, negara Inggris udah lebih dulu memberikan resep tanaman pada pasien sebagai bentuk praktek medisnya. Usut punya usut, memelihara tanaman ternyata berfaedah untuk mengobati kesehatan mental. Nah, khusus untuk kalangan lanjut usia, kegiatan berkebun juga bisa jadi terapi untuk gangguan sistem saraf. Sebut aja terapi untuk penderita Alzheimer yang bisa menyerang sel-sel otak. Yap, talking about soal saraf di episode kali ini, kesemutan yang sering terjadi sama banyak orang merupakan bagian dari gejala ringan saraf terjepit. Nah, kamu tahu nggak sih kenapa orang bisa kesemutan? Karena ada semut kali di badannya, jadi bisa kesemutan. Ototnya kaku mungkin ya? Mungkin karena pegel atau kurang air. Dari sarafnya. Jadi gini guys jawabannya. Yang namanya kesemutan ada istilah medisnya guys, parestesia. Yap, kalau kamu pernah mati rasa di bagian organ tertentu, plus terasa kayak ditusuk jarum, fix deh, kamu lagi kesemutan. Jadi, kesemutan itu disebabkan karena adanya tekanan darah yang menghalangi suplai darah ke suatu bagian saraf. Makanya, gak heran kalau saraf kita jadi berhenti bekerja, alias aliran darahnya mendadak gak lancar. Bahkan guys, tanpa kamu sadarin, yang namanya kesemutan masuk ke dalam gejala ringan saraf terjepit. Pada tahu nggak sih, istilah saraf terjepit terjadi ketika bantalan antara tulang belakang tampak menonjol. So, kalau udah menonjol, jadi menekan saraf, plus mulai terasa nyeri. Biasanya sih, kondisi saraf terjepit menyerang bagian leher dan juga punggung bawah. Nah, beres bahas soal kesemutan, sekarang saatnya handle kelaparan, guys. Ini dia cara jitu biar saraf kita tetap oke BGT. Makan is a must dong.
Tapi asupannya juga kudu diperhatiin guys. Cukup pilih bahan-bahan makanan yang baik buat kesehatan saraf. Contohnya aja kayak telur, bawang putih, jahe, dan sayuran hijau. Kamu tahu nggak sih, bawang putih punya khasiat untuk menyehatkan sistem saraf dan mencegah penuaan otak. Nah, yang sekalian ikutan ditumis, ada satu rempah yang juga punya khasiat untuk saraf. Namanya jahe. Bicara soal gangguan sistem saraf, ternyata jahe juga bisa nih dikonsumsi untuk mengobati penyakit Alzheimer. Makanya guys, selain bisa buat ngenakin masakan, bawang putih dan jahe ternyata super khasiatnya buat tubuh kita. Bumbu dasar udah landing semua di pan. Giliran cumi-cumi, sang primadonanya nih. Eits, spesial buat racikan menunya orang Sunda, biasanya cumi asin bakal dipasangin sama cabai hijau. Yuk kita countdown sama-sama. 3, 2, 1. Jadi deh, nasi cumi cabai hijau. Lanjut, ada menu kedua yang siap diolah. Namanya nasi ayam kemangi. Tahu dong ya kalau daun kemangi masuk dalam kategori sayuran hijau? Faktanya nih guys, sayuran hijau juga punya beragam kandungan penting untuk sistem saraf. Sebut aja kandungan vitamin B dan magnesium pada kemangi ini guys. Bahkan, kamu tahu nggak sih kalau kandungan magnesium pada kemangi ternyata berfaedah banget untuk menenangkan saraf. Biar makin rame rasanya, bisa kasih asupan protein nih guys. Ayam pile goreng tepung yang udah dipotong serba mini. Cukup dioseng bareng bumbu pedas kemangi, jadi deh ayam kemangi. Sesi makan siang akhirnya tiba juga. Gak cuma 1, tapi 2 porsi dong. Nah, secara lagi bahas soal kesehatan saraf, just info aja nih guys. Telur punya kandungan yang namanya kolin. Kolin inilah yang digunakan otak untuk membuat asetilkolin dan neurotransmitter. Kedua zat ini penting banget buat daya ingat dan komunikasi antar sel otak. Nggak cuma itu, kandungan vitamin B pada seporsi makanan ini juga banyak, termasuk sumbangan vitamin B dari telur. So, porsinya super, kandungannya juga super ya guys. Hai guys! Guys, kamu perhatiin nggak sih? Udah sekian ribu episode, Genki pasti sepatunya yang itu terus. Alasannya karena udah nyaman, jadi males beli sepatu yang baru. Agak aneh sih alasannya, sesuai sama orangnya yang rada-rada aneh. Tapi kalau dipikir-pikir, kenyamanan kaki memang akan berpengaruh banget ke sistem saraf. Karena titik-titik tertentu di bagian kaki mewakili kondisi organ dan anggota tubuh kita. That's why kamu harus nonton episode kali ini biar nggak salah info soal penggunaan alas kaki. Jadi, pakai sepatu yang mana kana? Genki itu lagi sepatunya. Ya, karena aku tidak punya lagi ya. Oh, karena aku nggak punya uang. Ya ampun, jangan itu lagi Genki sepatunya. Bosen ntar syuting itu mulu. Tuh kan, sampai terakhir mau syuting episode ini, sepatunya Genki belum ganti juga guys. Oke, tunggu sebentar ya. Tunggu. Nah, aku gambar sepatu ini. Ya, tunggu 10 menit. Aku bisa. Sekarang, Doi malah keidean buat ngegambar di sepatunya.
Memang sih Genki jago gambar, tapi mohon maaf, jadinya lambreta banget. Ini aja baru digambar di kertas, belum diaplikasikan ke sepatunya. Ya, tapi sebenarnya susah banget ya gambar di sepatu. Gimana ya? Wah, tapi tahu nggak sih guys, kapan pertama kali muncul gambar di sneakers? Sepatu lukis sebenarnya mulai tren di US sejak tahun 90-an, tapi mulai populer di Asia pada tahun 2005, tepatnya di Singapura. Sampai akhirnya tahun 2006 masuk deh ke Indonesia. Ya udah Genki, kalau mau lanjutin gambarnya atau mau milih-milih sepatu baru, silakan lanjut ya. Buat kamu semua guys, ada info yang lebih urgent nih. Mas, yang ada banyak ya? Iya, ada banyak. Sepatu Ada, juga ada, ini juga. Banyak. Tunggu. Nah, pertama tuh biasa kalau gue gambar itu, gue mockup dulu di sepatunya. Oh, gitu? Gue mockup dulu supaya nyesuaiin sama ukuran sepatunya gitu. Jadi nanti gambarnya di bagian sini, gue gambarnya cuma di sini doang. Oke, jadi pakai alatnya apa aja ya? Waktunya Mas Ray beraksi. Biasanya tuh pakai Alatnya bukan pakai spidol board marker atau cat air ya guys. Pertama banget, tap sole pakai preparer the glazer, biar lapisan sepatu yang mau digambar nggak licin lagi. Kalau catnya bisa pakai acrylic canvas, acrylic sweat, atau acrylic leather. Sesuaikan aja sama bahan sepatunya. Terakhir, pakai acrylic finisher biar makin awet. Kuasnya custom ya guys, karena Mas Ray butuh kuas yang kecil banget untuk mengerjakan detail gambar. Oke guys, sambil tunggu Mas Lay gambar, kita keliling-keliling ya. Lihat sepatu, ada banyak di sini. Wow, ini gambar Jepang banget. Jepang, Jepang ya, tradisional banget. Wah ini, Attack of Titan. Shingeki no Kyojin. Ini anime Jepang yang terkenal banget. Sekarang tren. Aku juga nonton. Genki hafal banget ya guys sama anime dan tokoh-tokoh animasi. Ini. Oke, sekarang lihat jaket-jaket. Oh. Eits, Ini. ada juga nih lukisan yang diaplikasikan ke jaket jeans. Wuhu, angkut Genki. Wah, ini keren lah. Oh ya, kayaknya Mas Ray masih lama nih guys. Gimana kalau kita cari tempat yang adem sambil makan siang? Cus kuy, kita keluar dulu. Anyway busway, Mas Ray udah sampai mana ya gambarnya? Oh. Nah, ini deh. Wah, bagus. Guys, kelihatannya aja ya cepet. Aslinya memakan waktu 2-3 jam untuk satu sisi sepatu. Wah, gimana ini? Mau udah selesai? Lumayan, udah 80%. Cuman kalau misalkan gitu? mau nyobain boleh sekalian. Yuk Genki, tingkatkan skillmu. Abis ini bisa gambar sendiri deh di sepatu. Gimana ini udah selesai? Udah, 80% udah selesai. Tinggal 20% masih lagi. 80%. Iya, habis itu 20% lagi untuk finishing. Oh, Gitu. iya, tadi kita Iya, harus finishing Kak. ya. Oh, jadi ini Gitu. tunggu kering dulu. Tunggu kering dulu. Nggak bisa tunggu, mau langsung pakai. Gimana? Hasil maksimal. Aku boleh coba pakai ini? Boleh? Nah, sekali lagi, jangan dibiasakan ya guys, pakai sepatu kebesaran, apalagi kekecilan. Karena akibatnya bisa menyebabkan banyak cedera dari peradangan kaki, efek jari kaki yang bersilang, bahkan bikin sendi jari kaki jadi bengkok ke atas. Itu yang disebut dengan hammer toe. Belum lagi kalau lecet, kuku tumbuh ke dalam sampai kulit mengeras. Nah, ini udah jadi nih Genki. Ini udah jadi? sepatunya. Iya, udah selesai. Wah, bagus banget. Wah, tapi aku mau tanya. Iya. Ini biar awet, gimana merawat? Cara merawatnya tuh sebenarnya kalau udah selesai ini semua udah selesai dicuci, Iya. itu langsung dilap-lap aja dan cucinya gitu? tuh pakai sikatnya jangan terlalu tekan. Terlalu itu iya. nggak boleh ya? Boleh. Cuma Jadi dilap-lap biasa aja, cuci Ah. biasa gitu.
Oke guys, ini udah jadi. Keren kan? Aku nggak sabar mau langsung pakai. Ayo, ayo. Oke guys, saya sudah siap pakai sepatu ini. Keren kan? Ini gimana? Ya, jadi aku akan mau syuting, tahu nggak sih? Jadi kalian nonton terus, tahu nggak sih? Makin tahu makin banyak di rumah. Dan tetap pakai masker dan jaga jarak ya. Oke, jadi dadah!